Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, daerah Kabupaten Gorontalo. Dan juga saya sapa saudara dan saudari kita yang menyempatkan diri menyimak kajian kita jarak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melipat ganda pahala kita, memberkahi kehidupan kita, umur kita, anak keturunan kita, harta kita. Baik, pada malam ini kajian perdana atau kitab yang akan kita baca yaitu kitab yang berjudul Akhsarul Mukhtasarat. Akhsarul Mukhtasarat artinya adalah kitab yang paling ringkas di antara kitab-kitab yang ringkas. Itu arti dari Akhsarul Mukhtasarat. Kitab yang kitab yang ringkas, yang paling ringkas dari yang ringkas. Arti dari Akhsarul Mukhtasarat. Jadi kitab yang akan kita baca yaitu yang berjudul Akhsarul Mukhtasarat. Kitab yang membahas tentang fikih, kumpulan fatwa dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Badruddin bin Balban rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjut. Yang ditulis oleh siapa tadi ya ikhwan? Al-Syeikh Muhammad bin Badruddin bin Balban Ad-Dimashqi Al-Khazraji Al-Hambali. Muhammad bin Badruddin bin Balban Ad-Dimashqi Al-Khazraji. Jadi beliau ini pernah tinggal di Dimash, pernah juga Khazraj. Beliau orang Khazraj. Al-Hambali, yang wafat tahun 1083 Hijriah. 1083 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah ya ikhwan? 1443 apa 2? 43 Hijriah. Seberapa tahun berarti? 360 tahun. Coba antum kurang. Ya kan? 1443 Hijriah dikurang 1083 Hijriah. 360.
Jadi 360 tahun yang lalu nih penulisnya hidup. Wafat beliau tahun 1083 Hijriah. Tayyib, beliau ini ulama yang terkenal di kalangan mazhab Hambali, namun sebagian besar dari orang-orang yang kajian, yang mengenal, yang hijrah, juga kita jarang mengenal siapa penulis kita. Tidak terganggu antum? Taib. Waktunya cuma malam. Yang penting tidak terganggu. Jadi penulis kitab ini yaitu Muhammad bin Badruddin bin Balban rahimahullahu taala, termasuk ulama yang terkenal di mazhab Hambali, penulis beberapa kitab, di antaranya kitab yang kitab yang ada di depan kita ini. Ini kitab Akhsarul Mukhtasarat ini ya ikhwan, adalah hasil ringkasan dari kitab beliau yang agak tebal sedikit dari ini, yang bernama Al-Kafi, Kafil Mubtadi. Kafi Al-Mubtadi. Jadi Kafi Al-Mubtadi ini sama tulisannya seperti ini, tapi dia agak melebar pembahasannya. Kemudian muallif Muhammad bin Balban rahimahullahu taala melihat tulisan beliau tersebut masih terlalu melebar, sehingga orang-orang di zaman beliau masih menganggap itu kitab yang ternilai kitab yang tebal. Kemudian beliau melihat di zaman beliau semangat menuntut ilmu itu sudah kurang, sudah mulai memudar para penuntut ilmu, semangatnya memudar, sehingga beliau tergerak untuk meringkas kitab beliau Kafi Al-Mubtadi. Beliau ringkas lagi supaya orang-orang di zaman beliau, murid-murid beliau semangat. Jadi tabiat manusia itu kalau ringkas semangat belajar, tapi kalau solia 2 jilid 3 jilid mundur. Betul? Tapi cuma dibuat satu kalimat ringkas, semangat orang baca apa diartiin. Jadi ini asalnya ini Kafi Al-Mubtadi, ada lebih lebar lagi Pak perinciannya, hukumnya. Kemudian beliau ringkas, beliau beri nama apa? Akhsarul Mukhtasarat, ringkasan yang paling ringkas. Jadi banyak kitab-kitab ringkasan dalam mazhab Hambali, namun kata beliau ini yang paling ringkas. Dan juga ya ikhwan, kitab ini untuk pemula di mazhab Hambali, bagi orang yang ingin memperdalam fikih di mazhab Hambali, para ulama setelah penulis kitab ini meresepkan untuk membaca kitab yang beliau tulisin, supaya apa? Sebagai tangga untuk melangkah ke kitab yang lebih di atas, lebih lebar. Karena begitu belajar itu seperti itu, bertahap. Jangan langsung pengen ingin tahu semuanya, jangan. Bertahap belajar. Jadi ya ikhwan, untuk meringkas muqaddimah ini kita membaca kata pengantar dari beliau rahimahullahu taala. Kita langsung masuk kitab. Kata beliau rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama
ketika memulai menulis kitab, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim semua para ulama. Dan itu termasuk hukum wajib dalam menulis, memulai kitab. Nah, para ulama mewajibkan ketika nulis kitab mulai dulu dengan Bismillah. Kalau tidak berkah nanti. Alhamdulillahil mufaqqihi. Adapun tulisan di atas itu Rabbi yassir wa'in ya karim, itu bukan perkataan beliau di bawah itu. Alhamdulillahil mufaqqihi man sya'a min khalqihi fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin al-amini al-muayyadi bi kitabihil mubin al-mutamassiki bihablihil matin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau hanya milik Allah. Al-mufaqqih, zat yang al-mufaqqih, yang maha memfakihkan. Nah, al-mufaqqih itu yang halaman 17. Halaman 17. Halaman 17. Nah, langsung perut kitab. Tulisan beliau. Yang sebelumnya itu pengantar dari penerbit, pengantar dari pentahqiq. Baik. Kata beliau, alhamdulillah al-mufaqqih, segala puji bagi Allah, al-mufaqqih, zat yang memfakihkan. Al-mufaqqih itu termasuk sifat perbuatan Allah. Dia bukan nama Allah, tapi sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan memfakihkan dia dalam agamanya. Jadi al-mufaqqih ini sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan nama. Kalau bukan nama berarti tidak boleh orang memanggil Allah dengan nama al-mufaqqih, karena ini bukan nama Allah. Ini perbuatan atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-mufaqqih, zat yang maha memfakihkan, man syaa, siapa saja yang ia kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga isyarat bahwasanya kitab yang beliau tulis ini adalah kitab apa? Bukan kitab akidah, bukan kitab apa, mustalah hadis, usul fikih, bukan, tapi kitab fikih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin, semoga salawat dan salam ala, selalu tercurah, ala nabiyhi, kepada nabinya Muhammadin, yaitu Muhammad al-amin, sosok yang terpercaya. Sifat Nabi Muhammad amin, terpercaya. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta beliau, tidak pernah berdusta, dan itu julukan beliau al-amin. Al-muayyad, jadi siapa yang berusaha untuk jujur, berusaha dia untuk jujur supaya mencontoh Rasulullah, maka dia apa? Termasuk orang yang beriman. Jadi termasuk sifat orang yang beriman adalah mencontoh Rasulullah SAW dalam setiap akhlak beliau. Termasuk dalam hal apa ini? Al-amin, sifat terpercaya. Terpercaya, amanah, tidak berdusta, kemudian memegang janji, memenuhi janji, memegang amanah, tidak khianat. Al-muayyad bi kitabihil mubin, yang beliau itu diperkuat dengan kitab yang jelas, kitab yang mubin, yang jelas. Apa itu? Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperkuat dengan Al-Quran. Jadi beliau diutus dengan membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang memperkuat
beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Al-mutamassik, kemudian beliau yaitu Imam bin Balban rahimahullahu taala memberikan sifat lagi untuk beliau Nabi Muhammad SAW, al-mutamassik, yaitu sosok yang mutamassik, berpegang teguh, bihablihil matin, terhadap kepada tali Allah yang kuat. Apa tali Allah yang kuat? Al-Quran. Atau bisa juga kalimat la ilaha illallah. Ini sifat Rasulullah SAW, mutamassik bihablihil matin. Jadi kita contoh Rasulullah SAW berpegang kepada Al-Quran. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga juga salawat dan salam itu tercurah ahlihi kepada keluarga beliau, wa sahbihi para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Wa ba'du, kemudian, nah ini kalimat orang Arab ketika mereka ada muqaddimah, hamdalah dan seterusnya masuk di isi khutbah, mereka mengatakan apa? Amma ba'du atau wa ba'du, sama wa ba'du atau amma ba'du. Hukumnya sunnah. Jadi ketika antum bicara di depan orang, berkhutbah, ceramah, setelah antum hamdalah salawat, antum mengatakan amma ba'du, hukumnya sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, faqad sanaha bi khaladi an akhtasira kitabi al-musamma bi kafil mubtadi al-kaina fi fiqhil imami Ahmad bin Hanbalin as-sabiri li hukmil malikil mubdi. Taib, faqad sanaha bi khaladi, sungguh kata beliau, sanaha, terlintas, bi khaladi, dalam hatiku. Jadi terlintas dalam benakku atau dalam hatiku, an akhtasira, untuk meringkas, kitabku al-musamma, yang berjudul bi kafil mubtadi, kafi al-mubtadi. Jadi muallif ini punya kitab yang lebih yang di atas dari teman, namanya kafil mubtadi. Jadi beliau setelah beliau lihat terlintas dalam benak, saya ringkas ini, saya ringkas lagi. Al-kain fi fiqhil imami Ahmad bin Hanbal as-sabir. Nah, ringkasan ini kafil mubtadi ini, kain, keberadaannya atau pembahasannya fi fiqhil imam Ahmad, membahas tentang fikih Imam Ahmad. Fikih Imam Ahmad. Jadi bukan fikih Imam Abu Hanifah, bukan fikih Imam Asy-Syafi'i, bukan fikih Imam Malik atau imam yang lain, tapi Imam Ahmad. Ada berapa imam yang terkenal? Imam madhab ada 4. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang terkenal madhab yang 4. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa cuma itu madhab Ustaz? Ada madhab lain banyak. Para ulama yang selevel dengan imam-imam yang 4 ini banyak. Di zaman mereka itu banyak. Mereka juga punya pendapat-pendapat sendiri. Ya tentunya pendapat mereka ini bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis, bukan akal semata. Namun kenapa cuma madhab 4 ini saja yang terkenal? Apa penyebabnya? Di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, karena para murid-murid mereka yang melanjutkan fikih mereka, artinya fikih imam guru mereka, mereka pelajari, mereka kembangkan, mereka ajarkan. Paham?
Jadi fatwa ulama mereka tulis, guru-guru mereka tulis kemudian kitab besar, baru mereka tata lagi, susun lagi, kemudian dibagi dibagi ada fikih ibadah fikih dan seterusnya. Kemudian diajarkan, dikembangkan terus. Paham ini? Sampai di zaman kita ini hidup terus fikih mereka. Karena ada orang yang mempelajari, diajarkan. Paham ini? Ini alasan yang pertama kenapa mazhab yang empat ini yang terkenal, yang hidup. Alasannya karena murid-murid mereka, cucu murid mereka dan seterusnya yang mengembangkan mazhab mereka. Adapun ulama yang lain, imam-imam yang lain, murid-murid mereka tidak kembangkan. Ilmu fatwa-fatwa mereka tidak kembangkan, akhirnya mati saya begitu. Paham ini? Tidak diajarkan, tidak dikembangkan sebagaimana mazhab yang empat ini. Kalau Imam Abu Hanifah murid-muridnya banyak, kemudian mereka ajarkan, mereka bikin kaidah, mereka kembangkan, bukan ajaran sesat dan seterusnya sampai di zaman kita ini. Imam Malik juga demikian fikih beliau, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad demikian. Paham ini? Namun imam yang menulis mazhabnya, fikihnya hanya Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam siapa? Imam Ahmad tidak bertulis fikih. Imam Syafi'i juga, hanya Imam Asy-Syafi'i. Terus apa? Kenapa fikih mereka berkembang? Fikih mereka ternukil sampai sekarang ya berkat siapa? Murid-murid mereka. Mereka pelajari. Misalnya tanya, ya Imam Ahmad, apa hukum ini? Haram. Dalilnya ini tulis. Di antara murid Imam Ahmad yang mengumpulkan fatwa Imam Ahmad adalah Imam Abu Dawud. Pernah dengar Imam Abu Dawud? Riwayat hadis. Itu murid Imam Ahmad. Beliau termasuk murid Imam Ahmad yang mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Ahmad. Dikumpulkan hampir berapa jilid. Mulai dari bab tohara, bab sholat, bab zakat, sampai seterusnya. Muamalat, nikah, jinayat dan seterusnya. Kemudian beliau ajarkan dan seterusnya. Termasuk juga murid Imam Ahmad ya, anak-anak beliau, Saleh, Abdullah itu juga yang menulis fatwa-fatwa beliau. Wa illa beliau sendiri tidak mau pendapat beliau tidak mau ditulis. Beliau tidak mau itu fatwa beliau harus ikut yang ini, kalau tidak saya marah. Tidak. Imam Ahmad tidak seperti itu. Beliau itu senang dengan hadis, mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana umat ini terikat dengan hadis, dengan dalil. Dia kumpulkan hadis Rasulullah SAW. Dan belum ada kitab yang sebanyak yang ditulis oleh Imam Ahmad. Di zaman beliau sampai di zaman sekarang tidak ada yang seperti Imam Ahmad mengumpulkan hadis. Musnad Imam Ahmad namanya. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Jadi fikih Imam Ahmad dikembangkan oleh murid-murid. Kemudian juga termasuk sebab kenapa mazhab yang empat ini saja yang masyhur, yang hidup diamalkan. Karena di zaman itu setelah berkembangnya fikih yang empat ini, mazhab empat ini dibantu oleh pemerintah saat itu. Pemerintah saat itu membantu, artinya bantu untuk mengembangkan. Bahkan dijadikan sebagai hukum negara saat itu. Seperti mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, kemudian mazhabnya siapa? Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Sampai sekarang mazhabnya Imam Ahmad siapa?
Di negara mana mazhab Imam Ahmad yang dikembangkan? Arab Saudi. Mulai dari hukum pernikahan, hukum jinayat, hukum apa saja ini. Imam Ahmad sana. Kalau di Indonesia yang terkenal apa? Syafi'i. Mesir juga mazhab Asy-Syafi'i. Taib, itu dua sebab kenapa fatwa-fatwa mereka, fikih mereka terkenal mazhab yang empat ini. Mungkin ada di antara kita bertanya, apa hukumnya mempelajari mazhab mereka ini atau mengamalkan mazhab mereka? Ya ikhwan, mazhab itu metode mempelajari ilmu fikih. Kalau di zaman para sahabat belum tersendirikan ilmu, masih satu semua, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, akidah jadi satu. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang kan sudah mulai jauh dari bahasa Arab, jauh dari ilmu-ilmu alat. Akhirnya para ulama berinisiatif untuk menyendirikan bidang-bidang ilmu usul fikih lain, ilmu fikih lain, ilmu akidah lain. Karena tuntutan di zaman itu dan sampai di zaman kita juga butuh untuk disendirikan ilmu supaya fokus. Baik. Jadi ilmu fikih atau mazhab itu adalah metode mempelajari ilmu fikih. Antum pengen belajar metode Imam Abu Hanifah, pengen mempelajari Imam Malik, mempelajari metode Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, itu namanya mazhab. Paham ini ikhwan? Apa hukum mempelajari? Sepakat para ulama, antum mazhab yang mana yang antum amalkan, sah ibadah antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sah, mujzi. Kalau antum bilang Imam Syafi'i, siapa yang mengamalkan pendapat Syafi'i tidak sah dapat ibadah, aja. Sesat itu. Yang mengamalkan pendapatnya Imam Malik tidak sah misalnya, tidak. Paham ini ikhwan? Cuma tidak boleh kita pilih-pilih, kita amalkan semua mazhab sesuka hati, tidak boleh. Oh yang ini sesuai dengan saya, oh yang ini susah ini, saya tidak mau amalkan. Paham ini? Tidak boleh. Kalau antum sudah amalkan satu pendapat, mungkin lewat di satu ustaz atau satu sumber, antum baca buku, amalkan itu, jangan antum pelin-pelan. Ada kan ulama lain berpendapat, saya sumpila poin, tidak boleh. Kenapa? Gampang yang sana. Akhirnya beramal sesuai hawa nafsu. Dengan alasan ini, sebagian ulama berpendapat bermazhab itu hukumnya wajib bagi orang awam untuk menghindari beramal sesuai hawa nafsu. Nah, kalau orang melazimi satu mazhab, dia tidak akan beramal sesuai hawa nafsu. Satu dia. Cuma itu yang dia tahu, ya itu yang dia amalkan. Baik. Sampai di mana tadi, ikhwan? Jadi kitab yang beliau tulis ini adalah fikih dalam mazhab Hambali, yaitu fikihnya Imam Ahmad. Apa itu fikih? Fikih itu adalah mengetahui hukum syar'i, yang furu' disertai dalil dengan cara istinbat atau bahasa kita. Jadi fikih adalah mengetahui hukum syariat yang sifatnya furu' dari dalil. Itu namanya fikih.
Jadi kalau orang mengetahui hukum fikih tanpa bukan dari dalil, bukan fikih namanya. Taklid namanya. Tahu ini haram. Ente dapat dari mana? Ada sana yang bilang, berarti taklid. Ini hukumnya haram. Dapat dari mana? Saya istinbat sendiri dari ayat ini. Paham? Hukum pacaran apa? Haram. Dapat dari mana? Saya tidak dapat dari siapa, saya dapat dari Al-Quran. Apa itu? La taqrabuz zina. Misalnya tuh. La taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Di sini Allah melarang mendekati zina. Berarti semua perkara yang mendekati zina dilarang oleh Allah. Pacaran mendekati zina, berarti haram ini di sini. Berarti pacaran dia bilang haram dengan dalil yang tadi istinbat seperti itu. Ini namanya fikih. Paham ini? Tapi kalau apa hukum pacaran haram? Tahu dari mana? Ustadz Ujang yang bilang, misalnya gitu. Ustadz Ujang yang bilang. Fikih ini taklid namanya. Kalau dinamakan fikih secara majas saja. Walaupun sebenarnya dia tahu disertai dalil, kalau dengan cara ditalkin bukan fikih juga. Paham ini? Artinya copy paste dia tahu haram, dia tahu dalil, tapi lewat orang lain itu. Ya bukan fikih juga namanya. Itu ditalkin dia, di copy paste. Kalau fikih itu dia istinbat sendiri. Paham ini? Istinbat sendiri. Nah rata-rata kita ini copy paste semua. Bukan ahli fikih, kita ahli taklid. Terus kalau taklid Ustaz boleh taklid kalau dalam perkara. Taklid itu artinya mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil. Paham ini? Nah, tapi yang dibolehkan taklid ada dua, ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Taklid yang dibolehkan adalah taklid pada ahlinya, ahli ijtihad. Kalau taklid yang tidak dibolehkan adalah taklid yang bukan pada ahli ijtihad. Haram. Di situ taklid haram. Paham ini? Ini apa hukumnya ini? Haram. Dapat dari mana? Cuma sana itu saya dapat lihat dia bilang, saya dengar dia bilang haram. Lulusan mana nih? Kurang tahu saya. Pokoknya saya lihat dia pakai songkok sampai bisa begini. Nah ini taklid pada yang bukan ahli. Haram tidak boleh. Taklid itu sama yang ahli lah, ahli ijtihad. Misalnya pendapat ulama, atau dengar ini pendapat ulama fulan, dia ahli ijtihad. Baru taklid antum benar. Taklid boleh dalam perkara yang kita tidak mampu. Jadi jangan bilang taklid haram secara mutlak. Ada sebagian orang yang mengatakan taklid haram secara mutlak. Kalau dia bilang haram taklid secara mutlak, berarti dia musuh ijtihad orang. Ijtihad sendiri ini membaca kitab saja. Ijtihad sendiri tidak bisa. Itu namanya membebani orang di luar batas kemampuan dia, tidak bisa. Jadi manusia itu ada ahli taklid dan ada ahli ijtihad. Cuma dua itu, tidak ada yang ketiga. Baik, paham ini? Nah, jadi kitab yang beliau tulis ini adalah kitab yang membahas tentang fikih Imam Ahmad bin Hanbal. As-Sabir, sosok penyabar. Li hukmil malikil mubdi, penyabar terhadap hukum dari raja, sang raja al-mubdi yang maha mencipta. Siapa yang dimaksud di sini?
Allah Subhanahu. Yang dimaksud hukum di sini hukum apa? Hukum kauni. Hukum kauni. Jadi apa yang Allah timpakan kepada Imam Ahmad berupa musibah apa itu, Imam Ahmad sabir, penyabar. Nah, Imam Ahmad penyabar. Sabar Imam Ahmad 30 tahun. 20 tahun kalau tidak salah Imam Ahmad di penjara. Dia zamannya Ma'mun, kemudian Mutawakkil, kemudian Wathiq. Di 3 periode itu. Raja-raja itu 3 di penjara terus beliau. Penjara, disiksa, di bawah tanah penjara. Sampai-sampai ada orang murid-murid beliau berkata, "Ya Imam, mata roha." Wahai Imam, kapan istirahat? Maksudnya Imam Ahmad kan tersiksa. Mata roha wahai Imam, kapan istirahat wahai Imam? Kemudian Imam Ahmad menjawab apa? Inda awwali qadamin atauha fil jannah. Kata Imam Ahmad, istirahat itu adalah ketika seorang hamba itu menginjakkan kakinya di awal. Pertama menginjakkan kakinya di mana? Di surga. Sudah so istirahat dulu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kali injak sudah so istirahat. Paham maksudnya? Apalagi so dilapas. Surga itu antum susah sesusah apapun di dunia ini antum siksa sengsara, satu kali celup di surga sudah hilang semua. Langsung istirahat pol. Istirahat polan. Taib, itu maksud dari Imam Ahmad. Perkataan Imam Ahmad, penyabar, liyaqruba tanawuluhu 'alal mubtadi'in. Kemudian beliau menjelaskan tujuan ditulisnya kitab ini, diringkasnya kitab ini. Liyaqruba tanawuluhu 'alal mubtadi'in, untuk mendekatkan tanawuluhu 'alal mubtadi'in, mendekatkan tanawul, mendekatkan supaya bisa dipetik oleh para pemula. Mendekatkan pemahaman lah maksudnya ini. Untuk mendekatkan pemahaman bagi para pemula supaya mudah dipahami, dekat, tidak jauh, tidak susah. Wa yashula hifdhuhu 'ala ar-raghibin, dan mudah untuk dihafal. Jadi yang pertama tujuannya apa? Supaya mudah difahami oleh para pemula dan juga mudah untuk dihafal. Kalau banyak kalimatnya susah dihafal, kalau sedikit gampang dihafal. Wa yaqilla hajmuhu 'ala talibin, dan sedikit hajmuhu, sedikit ukurannya 'ala talibin, bagi orang yang menuntutnya, mempelajarinya. Jadi kalau orang ingin mempelajari kitab ini sampai selesai, kalau belajar terus ya tidak sampai setahun selesai. Berapa bulan kalau dia belajar terus setiap hari ya cepat selesai. Nah, jadi maksud beliau, orang yang mempelajari kitab ini dengan dipersedikitkan kalimat-kalimatnya, dikasih sedikit sehingga cepat gitu. Beda kalau yang tulisannya banyak. Bab toharoh sampai 5 tahun tidak selesai-selesai itu. Kalau 5 jilid, apa ini, bahas masalah toharoh semua. Kapan sholat? Iya kan? Kayak kemarin kita alhamdulillah dalam berapa 3 bulan ya selesai bab toharoh sholat. Alhamdulillah. Iya Pak Yanto. Wasammaituhu akhsarul mukhtasarat. Saya namakan kitab ini, saya beri judul kitab ini Akhsarul Mukhtasarat, kitab ringkasan yang paling ringkas. Li'anni lam aqif ala akhsara minhu.
jami'in limasailihi fi fiqhina minal muallafati. Saya beri nama kitab ini atau judul dengan Akhsarul Mukhtasarat li'anni, karena saya lam aqif, tidak mendapati ala akhsara minhu, kitab yang lebih ringkas darinya, jami'in limasailihi, yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih Imam Ahmad. Fi fiqhina, nah itu yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan fi fiqhina, dalam fikih kita. Maksudnya fikih kita ini fikih apa? Hambali. Minal muallafat, dari tulisan-tulisan yang ada. Taib, paham di sini? Azan dulu ikhwan. So masuk azan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Jadi kitab ini beliau sifatkan yaitu ringkas tapi mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab Hambali dengan bahasa yang sangat ringkas. Insya Allah diharapkan dengan mempelajari kitab ini dia sudah punya apa? Punya tangga untuk memahami kitab yang di atasnya. Wallaha as'alu ayyam fa'a qari'ihi wa hafidhihi wa nadhirihi. Dan hanya kepada Allah as'alu, aku memohon, ayyam fa'a qari'ihi, untuk memberi manfaat kepada qari'nya, pembaca kitab ini. Siapa itu? Insya Allah kita kan yang membaca ya. Siapa yang berdoa di sini? Penulis kitab. Nanti setelah ini kita bilang amin. Aku memohon kepada Allah untuk memberi manfaat dari kitab ini, yaitu pembacanya, wa hafidhihi, dan orang yang menghafalnya, wa nadhirihi, dan orang yang mempelajari dan menganalisanya. Innahu jadirun bi ijabati da'awat. Sesungguhnya dia adalah zat jadir, yang maha layak untuk, yang maha layak mengijabahi doa. Wa ayya ja'alahu khalisan liwajhil karim, dan menjadikan kitab ini khalisan liwajhil karim, murni mengharapkan wajahnya. Subhanallah. Kalau antum lihat penulis-penulis kitab, begitu tukang ceramah juga, ustadz-ustadz kita, hanya wajah Allah, mengharap wajah Allah. Dan karena mengharap wajah Allah ini tujuan utama ya. Nikmat yang paling tinggi di surga apa? Ada 3. Ya, yang pertama melihat wajah Allah. Yang kedua
ridho dari Allah. Yang ketiga, surga Firdaus. Surga Firdaus. Dan yang paling tinggi adalah dari itu semua adalah wajah Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya sudah. Kita disuruh beribadah oleh Allah supaya berjumpa dengan Allah. Wa man kana liqa'a rabbih wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang soleh dan jangan mempersekutukan sedikit pun dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan sedikit pun, supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berjumpa dengan Allah ini tujuan utama, supaya melihat wajah Allah. Pahamin ikhwan? Ya, tujuannya. Jadi bersabar, dosa kasih tinggal. Walaupun nafsu senang bikin dosa, kasih tinggal supaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahamin ikhwan? Bersabar. Ada godaan kasih jauh. Begitu juga para akhwat, istri-istri ketemu suami yang bersabar. Urus anak capek, kerja di rumah capek, urus kasih bersih rumah dan seterusnya capek. Tapi semua itu akan hilang kalau sudah masuk surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ikhwan? Nah, bertemu dengan Allah itu tujuannya. Dan ini jadi murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa ini wajah Allah ini seperti apa, Ustaz? Nanti di surga nanti antum akan tahu. Sudah puncak dari nikmat. Puncak nikmat di surga adalah melihat wajah Allah. Saya mau gambarkan perbandingannya nikmat melihat wajah Allah ini. Maksudnya saya mau bikin bayangan ya. Baik. Di akhirat nanti didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Orang yang paling sengsara, paling siksa. Mungkin dia tahu tidak mendapatkan nikmat sedikit pun di dunia ini. Kemudian tapi orang ini penduduk surga. Kemudian dia dicelupkan di surga cuma celupan satu kali. Setelah dicelup ditanya kepada orang ini, hal marrabika bu'sun qat? Apakah masih ada kesusahan yang engkau rasa? Wallahi dia bilang, tidak. Ma marrabi bi bu'sun qat. Sama sekali tidak ada kesusahan lagi saya rasakan. Cuma satu kali apa? Celup. Kesusahan dunia dia sudah kelup. Satu kali celup di surga. Bagaimana ada sarap itu surga cuma satu kali celup? Bagaimana kalau dia sholat pas? Subhanallah. Bagaimana kalau bertemu dengan bidadari? Fi syugulin fakihun, kata Allah dalam Al-Quran. Fi syugulin fakihun. Kesibukan apa ini? Penduduk surga itu dengan apa? Bidadari. Fi syugulin fakihun. Antum berapa tahun itu berhubungan dengan bidadari ini? Puluhan tahun ya ikhwan. Coba antum nanti insyaallah kita bahas tentang surga, nikmatnya surga. Puluhan tahun itu untuk satu bidadari. Baru peluk saja berapa puluh tahun. Baru berpelukan. Nanti antum baca-baca tentang nikmat di surga. Kemudian setelah itu ada nikmat apa? Nikmat pemandangan, sungai-sungai, kemudian gedung yang diperuntukkan untuk kita itu di surga itu
terbuat dari apa? Emas, perak. Tapi bukan emas di dunia, perak di dunia, perak yang di sana, emas yang di sana, permata. So tidak ada susah, so tidak ada senang, mudah terus. Pahamin ikhwan? Orang yang susah tadi, di satu kali dicelup di surga, satu kali dicelup diangkat, dia sudah pelupa, dia susah. Susah yang di dunia dan pelupa. Bagaimana nikmatnya surga itu? Paham ini? Nikmat bidadari, nikmat pemandangan di surga. Satu kali melihat wajah Allah, jadi hambar. Itu nikmat surga itu hambar. Mana yang tinggi? Lewat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham Ustaz? Lewat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Allah itu ada hijab. Hijabun nur. Hijabnya Allah itu nur. Allah itu terhijabi dengan nur. Nah, yang hijab Allah nur ini yang menghijabi Allah dengan makhluknya. Kalau Allah singkap ini hijab, mati, tabakar semua orang. Tabakar semua makhluk. Sejauh penglihatan Allah Subhanahu wa taala hancur semua. Tapi Allah hijab dengan nur. Hijabun nur, hijabnya Allah nur. Paham ini? Jangan antum pahami Allah terhalangi oleh sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Hijab Allah itu maksudnya dari makhluk ke Allah, bukan dari Allah ke hijab itu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah. Paham ini? Untuk menghalangi makhluk langsung menghadap Allah, langsung melihat Allah Subhanahu. Paham ini? Makanya di dunia ini tidak bisa kita lihat Allah. Lihat Allah mati juga, hancur. Nanti di sana, di surga. Karena di surga fisik kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ada bapaknya akibat ini bongkok-bongkok, karena asam urat, flu, hidung tiada di surga ya ikhwan. Di akhirat sudah disempurnakan. Paham ya ikhwan? Fisik kita disempurnakan, roh dan fisik sempurna sudah menyatu. Jadi nikmat yang dirasakan oleh fisik juga dirasakan oleh roh, sempurna. Kehidupan di akhirat sempurna ya ikhwan. Kalau di dunia belum sempurna. Hubungan kita dengan roh masih, ikatannya masih kadang berpisah. Tidur kemana roh? Jalan-jalan kadang baku dapat yang satu, terbang-terbang baku dapat yang laki-laki, perempuan, dengan taman-taman. Kadang ketemu dengan orang yang mati. Ini menunjukkan ikatan roh dengan fisik kita, jasmani kita di dunia tidak sempurna. Setelah kita meninggal di alam barzah pun belum sempurna, ya kan? Hanya kalau yang disiksa di alam barzah adalah roh, tapi fisik merasakan. Paham ini? Yang disiksa di alam barzah adalah roh, fisik ikut merasakan fisik ini. Paham Ujang? Kalau di dunia fisik disiksa dapat rasa rohnya tuh orang. Tapi kadang orang di kondisi yang rohnya sehat, biar antum siksa tenang nih. Pernah? Ada kan? Tapi orang biar fisiknya sehat, ya kan? Fresh, fisiknya ada harta semua berlimpah, tapi rohnya tersiksa. Tidak sempurna. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu sudah sempurna. Perpaduan antara roh dengan fisik sempurna. Fisik kita semua, mata, hidung semua sempurna.
Yang masuk neraka merasakan azab neraka sempurna. Yang masuk surga merasakan nikmatnya surga sempurna. Ya ikhwan, tidak lama orang hidup di dunia ini. Jadi jangan terlalu lama bikin dosa. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, tidak lama, tidak sampai 90 tahun mungkin kalau masih hidup orang. 70 tahun. Di alam barzakh saja berapa puluh ribuan tahun nanti kita. Alam barzakh, di alam kubur lama ya kawan. Dunia sebentar ini semua mati itu orang. Baru kesempatan yang Allah kasih cuma berapa kali? 2 kali? 1 kali hidup, cuma 1 kali. Baik-baik. Cuma 1 kali ini baru terang semua kasih bermain ini apa? Terang pe umur ini jangan ya Allah ya. Sabar. Sedikit lagi insyaallah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang. Zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Pengampun. Zat yang Maha Indah. Sadar rugi seorang hamba kalau tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk neraka tidak berjumpa, tidak melihat Allah. Dan siksaan yang paling berat bagi penduduk neraka adalah dihalangi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling nikmat dirasakan oleh penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu. Jadi jangan sampai tidak apa di sana dengan Allah. Zat yang terang sembah, terang sujud ini untuk Dia, ruku untuk Dia, sedekah untuk Dia, meninggalkan yang haram untuk Dia. Capek-capek beribadah untuk Dia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bertemu dengan kita. Paham ya ikhwan? Jadi persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan orang supaya baku dapat dengan Allah. Tapi sebelum berjumpa dengan Allah, kasih ujian dulu orang ini, taruh di dunia ya. Paham ini? Yang lolos ketemu dengan saya, yang tidak nyungsap di neraka. Dapat dengan Allah. Ya Allah. Taib ya ikhwan. Kemudian muqarriban ilaihi fi jannatin na'im. Mudah-mudahan kitab ini mendekatkan ilaihi, muqarriban ilaihi, mendekatkan kepadanya, yaitu kepada Allah, fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah hidayahku, taufikku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu, kepadanya lah aku bertawakal, wa ilaihi unibu, dan kepadanya lah aku unibu kembali. Unibu itu inabah. Anabah yunibu artinya kembali. Maksudnya kembali bagaimana Ustaz? Kembali kepada Allah itu seperti apa? Muhammad Ujang? Salah satunya dengan taubat. Apalagi? Amal soleh. Dengan bersyukur. Dengan berzikir, itu namanya inabah. Munib itu orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kalau dia melakukan kesalahan, balik, cepat balik dia. Ditegur, cepat kembali. Itu orang yang hatinya inabah, munib. Hatinya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikasih tahu, so tua. Bukan nape urusan. Kita masuk neraka, kita urusan. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang seperti ini? Ada Ustaz. Saya yang merasa neraka, bukan anak. Tahu saya masuk campur. Ya Allah ya. Ini bukan munib, bukan hati yang kembali. Hati yang kembali ditogoh, kembali dia. Dalam kesesatan
diterangkan kebenaran, pulang dia. Iya, itu orang yang munib hatinya. Tapi kalau orang yang tidak munib, ya antum sampaikan kebenaran apa dia tidak mau balik itu. Dan Nabi Ibrahim adalah orang yang munib para nabi sebelumnya. Tapi ya ikhwan, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Silahkan Pak Asran. Silahkan Pak. Yang tadi Ustaz yang mengenai taklid terhadap hukum itu Ustaz, tidak antara 4 imam mazhab ini, kalau ada yang mengambil hukum salah satu imam maka sah-sah saja Ustaz. Kalau kayak misalnya ada yang mengambil pendapat yang ternyata pendapat itu lemah Ustaz, maka dia tidak ada salah satu contoh yang mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang tidak perlu wali dalam ini kayak itu Ustaz. Apakah kalau yang sudah mengetahui hukum, kalau hukum ulama diingat ya apa Ustaz? Tentang yang seperti itu ya, kalau orang yang memang belum sampai hujjah, ya kan, artinya dia belajar kitab Imam Abu Hanifah misalnya, mazhab Abu Hanifah, kemudian dia amalkan seperti itu, insya Allah. Paham ini? Namun ketika dia sudah tahu ini ada perselisihan, dia lihat dalilnya lebih kuat, tidak bisa, dia harus tinggalkan pendapat tersebut. Paham ya? Harus tinggalkan pendapat tersebut. Berarti keseluruhan untuk pendapat-pendapat. Tapi ingat, yang memilih ini kuat apa lemah ini ya orang ahli ya, ahli ijtihad. Kalau bukan ahli ijtihad, mana dia tahu mana yang kuat, mana yang lemah? Membakas lemah sesuai dengan hawa nafsu dia. Harus orang ahli. Paham saya maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi butuh keahlian melemahkan dan menguatkan pendapat. Iya. Kalau batasan untuk ini Ustaz, memahami perbedaan pendapat itu Ustaz, mana batasan-batasan itu? Misalnya ini Ustaz memahami perbedaan pendapat itu Ustaz. Perbedaan pendapat. Iya, yang mana yang bisa kita berlapang dada dengan mana Perbedaan pendapat kalau dalam perkara yang jelas haram atau disepakati oleh para ulama itu sesat atau wajib, nah itu tidak boleh berbeda pendapat di situ. Siapa yang berbeda atau menyelisih pendapat itu berarti dia harus diingkari. Kita katakan itu pendapat salah. Paham ya? Pendapat salah, menyelisih Al-Quran jelas, menyelisih hadis jelas, menyelisih ijma' jelas. Tapi kalau masalah ijtihad, nah ini artinya pendapat ijtihad ini ada sudut pandang, bisa jadi yang kuat pendapat yang sana, bisa jadi yang lemah pendapat kita, yang kuat pendapat yang tidak kita pilih. Nah seperti ini toleransi. Jadi kalau pendapat yang jelas, seperti Allah di atas arsy atau bukan, nah itu jelas itu. Paham ini? Ada yang menyelisihi Allah tidak di atas arsy, ini pendapat sesat. Paham ini? Tidak boleh. Ini tidak masuk dalam madhab, itu tidak masuk dalam fikih madhab. Fikih madhab dia bahas masalah ijtihad, masalah hukum-hukum yang diperselisihkan oleh para imam kita. Paham ini? Nah, kalau masalah yang jelas ya, tidak boleh toleransi di situ. Allah turun sepertiga malam yang pertama. Menurut ente bagaimana? Cuma dari rahmat yang turun itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya sesat. Paham ini? Ya, sahabat yang berpendapat seperti itu. Para imam-imam setelahnya tidak ada yang berpendapat seperti itu. Orang seperti ini sudah termakan apa?
syubhat apa? Mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nikah mut'ah misalnya, toh. Apa hukum nikah mut'ah? Boleh. Imam Ibnu Abbas bilang boleh. Ada riwayat. Betul? Ibnu Abbas pernah beliau. Tapi setelah itu beliau rujuk kembali kepada mengatakan haram. Jadi kalau ada yang bersikeras mengatakan mut'ah halal atau boleh atau makruh, orang seperti ini salah. Paham ini? Ya, ini perbedaan pendapat tidak boleh toleransi. Kata ini pendapat yang sesat. Paham ini ikhwan? Apa hukum menyembelih untuk sesajen jin, sesajen untuk jin dibuang ke laut atau ke gunung. Oh, itu makruh hukumnya atau boleh hukumnya? Pendapat boleh ditoleransi ini? Tidak boleh seperti ini. Pendapat sesat. Jadi jangan semua kita toleransi. Dan juga tidak semua kita sikapi keras, tidak boleh. Harus ada yang di sana ada yang hukum yang ditoleransi, ada yang tidak. Dalam masalah akidah, termasuk dalam masalah fikih juga masalah fikih juga. Bukan masalah akidah, fikih kalau disepakati oleh para ulama tidak boleh berbeda pendapat sih. Bukan cuma dalam masalah akidah. Misalnya apa? Hukum sholat bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah berbeda. Kalau Syafi'i sunnah sholat berjamaah. Contohnya hukum apa? Sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu hukumnya sunnah misalnya. Boleh ditoleransi orang berpendapat seperti ini? Tidak boleh. Pendapat sesat. Kenapa? Sepakat para ulama. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Mau mazhab apapun tetap wajib. Paham? Itu kan masalah fikih depan. Bukan hanya dalam masalah akidah. Begitu juga orang yang mengingkari mengusap khuf. Apa hukum mengusap khuf untuk orang berwudu itu? Untuk yang mukim sehari semalam, untuk yang safar 3 hari 3 malam. Dia bilang, tidak boleh mengusap khuf, tidak ada itu, tidak sah. Orang ini orang sesat. Jelas, dari hadis jelas. Sepakat para ulama di semua mazhab. Mengusap khuf disyariatkan. Untuk orang yang mukim 24 jam, untuk orang yang safar 3 hari 3 malam. Paham ya? Jadi hukum yang disepakati tidak boleh diselisihi. Kalau diselisihi tidak boleh ditoleransi. Tidak boleh toleransi, tidak boleh. Kalau yang diperselisihkan ini toleransi. Seperti kunut subuh. Tidak boleh untuk keras kunut subuh. Pendapat Imam Syafi'i itu sunnah. Kecuali orang bilang wajib. Kunut subuh wajib. Pendapat lain lagi bukan pendapat Syafi'i. Paham ini? Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah saja, bukan wajib. Kalau dia mengatakan wajib ya sesat sudah berarti. Pendapat sesat. Ada yang seperti itu aneh. Bakunut sendiri. DP imam tidak bakunut, dia bakunut. Dia tidak tahu kalau DP sholat jadi batal itu karena menyelisihi imam sengaja, tidak boleh. Kalau imamnya tidak bakunut, jangan bakunut. Maksudnya ini nasihat buat siapa ini yang bermadzhab yang umum yang biasa bakunut. Kalau orang yang tidak bakunut, sholat di belakang orang bakunut. Amin. Tidak apa-apa. Paham ini? Itu bantu. Menyelidiki
menyempitkan al-khilaf. Maslahatnya besar. Ini kan telah diperselisihkan. Sementara menyatukan hati hukumnya wajib supaya tidak renggang. Jadi kita hukum perselisihan pendapat ini kita abaikan untuk menggapai apa? Hati tetap satu. Kecuali hukum ini jelas disepakati haram, disepakati wajib, disepakati makruh, disepakati mubah, ada yang menyelisihi, disepakati haram, ada yang bilang mubah, sesat, tidak boleh. Untuk merekatkan hati tidak apa-apa, tidak boleh. Orang-orang Syiah mut'ah boleh, tidak apa-apa. Mari kita rekatkan hubungan, tidak apa-apa, ini tidak boleh. Paham ini? Hai orang-orang Mu'tazilah, yang mengingkari apa ini? Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy. Mari kita rekatkan hati, tidak apa-apa. Mani berpendapat Allah tidak di atas arsy. Yang penting sama-sama muslim. Kita rekatkan hubungan. Ancur agama, tidak boleh seperti ini. Paham ini? Tidak boleh. Merekatkan itu dalam perkara yang ijtihad, berbeda pendapat boleh. Kita abaikan itu tidak apa-apa. Paham ini? Kalau yang jelas tidak boleh. Paham Zulkifli? Sholat basalto-salto misalnya. Pernah dengar ada sholat yang basalto, ada yang miring-miring. Diboleh saya dengar itu. Yang jelas paham ini yang maksudnya. Ada yang boleh ditoleransi dan ada yang tidak boleh. Insya Allah belajar terus supaya dapat tahu mana yang boleh ditoleransi dan mana yang tidak. Kalau mau dijelaskan di sini per item setiap masalah itu tidak selesai sampai subuh ikhwan, banyak masalah. Yang jelas sudah paham kaidah. Perkara yang disepakati oleh para ulama tidak boleh diselisihi. Yang menyelisihi tidak boleh ditoleransi. Tidak boleh juga dijadikan alat untuk menyatukan hati. Paham ini? Basa-basi supaya hati tidak apa-apa. Peringatan Asyura iya tidak apa-apa. Yang penting kaum muslimin rekat. Tidak boleh. Hancur banget, tidak boleh. Sesat itu jelas. Paham di sini, Ikhwan? Jadi harus kita melihat. Tapi kalau kunut subuh boleh, ada perselisihan ijtihad. Boleh antum mengalah. Paham ini? Iya Yandi. Jangan keras. Orang belajar supaya dapat tahu mana yang boleh dibikin, mana yang tidak boleh. Jangan yang boleh dibikin tidak dibikin, yang tidak boleh dibikin. Tayyib. Paham ya Muhammad Ujang? Pertanyaan dari antum tuh ini. Ya siapa yang lain? Dari Ahmad barangkali ada itu lewat tulisan atau sepucuk surat atau apa? Abu Yazid. Ada pertanyaan Abu Yazid? Tayyib ya ikhwan. Tidak ada ya Pak Don? Kita coba ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.